Arjau. Saya Bonita Nenggolan sebagai pemandu podcast satu ini. Sebuah kegiatan, sebuah organisasi yang dimulai dari kegiatan mahasiswa arsitektur Universitas Katolik Parahyangan di Bandung. Umurnya sudah 35 tahun. 35 tahun berkiprah dengan segala cerita, tantangan, rintangan, dan juga harapan. Pengabdian, pembelajaran, juga canda tawa. Tapi apakah arsitektur hijau atau Arjau itu sebenarnya? Arjau itu upaya untuk menjawab tantangan zaman dan jiwa muda yang mudah bosan, yang gelisah dan rindu kebebasan, yang ingin menjelajahi Nusantara dan menyelami jiwanya sendiri, yang ingin menemukan jawaban dan kesempatan untuk berkarya demi ilmu dan masyarakat. Arjau itu dimulai dengan banyak tanya, banyak mau dan keinginan, banyak tantangan, banyak hambatan, dan juga banyak tahu goreng. Dimulai dengan persekongkolan anak-anak muda yang cinta alam, yang ingin bertualang di alam tetapi juga ingin memberi manfaat demi ilmu dan masyarakat. Dijalani dengan penuh semangat mencintai alam dan semesta, semangat pengabdian dan keilmuan yang kuat, keingintahuan dan keinginan untuk terus belajar, dan semangat untuk terus menjalankan kehendak yang maha kuasa demi ilmu dan masyarakat. Apakah perjalanan dan kiprah arsitektur hijau selalu lancar? Apakah arsitektur hijau akan terus berlanjut? Apakah tantangan yang dihadapi arsitektur hijau tetap sama? Apakah anggotanya akan terus bisa menjaga semangatnya? Apakah kegiatan arsitektur hijau akan tetap sama bentuknya dari masa ke masa? Hanya waktu dan semangat anggotanya lah yang bisa menjawab. Demi ilmu dan masyarakat. Ingin tahu jawabnya? Yuk kita simak acara berikut. Di sini saya kutip dari buku Perjalanan 30 Tahun Arsitektur Hijau. Bapak Johannes Widodo yang sekarang menjadi Associate Professor Dr. National University of Singapore, kutipannya adalah sebagai berikut. Karena mungkin untuk pertama kalinya sekelompok mahasiswa arsitektur keluar dari kepompong studio perencanaan mereka, bahkan dari kehidupan kampus mereka sehari-hari. Topik yang akan kita gali hari ini berasal dari seseorang yang bersekutu dan berkumpul untuk menjadi bagian dari cikal bakal berdirinya arsitektur hijau. Apa, bagaimana, dan mengapa. Selamat bergabung untuk Kang Indra Karmayusi, yang biasa dipanggil Kang IKJ. Halo Kang. Halo, salam Arjau. Salam Arjau. Apa kabar Kang? Alhamdulillah baik. Gimana, Bonita? Sama-sama. Sama-sama ya. Kang Indra, ya. Ini, Kang Indra angkatan berapa sih? Nanti ketahuan tuanya nih. Saya angkatan 80. Angkatan 80. 80, ya. Oke. Dari buku kutipan Perjalanan 30 Tahun Arsitektur Hijau menggambarkan perjalanan yang panjang untuk mencapai saat ini. Ya, awalnya betul. Apa sih tantangan yang dihadapi pada kondisi saat itu? Apakah kondisinya sama dengan saat ini ya? Soalnya saya belum ada tuh. Nggak ngerti deh kondisi saat itu tuh kayak gimana. Masih kecil banget. Kayak gimana sih, Kang? Pasti berbeda lah ya. Kalau mau dipilah gitu, ada dua kondisi yang sangat berpengaruh. Kondisi di luar kampus, politik pada saat itu, dan peraturan-peraturan mengenai kemahasiswaan yang dibuat oleh pemerintah pada saat itu. Berikut juga tantangan dari dalam, baik di tingkat rektorat, fakultas, maupun kalau sekarang namanya himpunan mungkin ya, kalau dulu namanya senat. Itu semua memberikan nuansa tantangan tertentu lah mereka, dua-duanya itu. Berbeda dengan kondisi sekarang, ya. Oh, beda ya, benar. Ya. Dan mungkin pada kondisi saat saya juga beda ya. Politik-politik itu kayaknya nggak ada deh. Ya, kalau di zaman saya waktu itu, tepatnya di angkatan 80-an dan mungkin di akhir 70-an dan di awal-awal dan sampai pertengahan 80-an itu, di Indonesia nih ya, mahasiswa mulai merasa gerah dengan kondisi politik saat itu yang sangat banyak menekan kegiatan kemahasiswaan. Semua serba diatur. Bahkan bukan mahasiswanya saja yang diatur, tapi kampusnya pun sangat diatur. Saya kasih satu contoh sederhana. Waktu itu ada 3 komponen perguruan tinggi yang kurang lebih sejajar kedudukannya di awalnya.
yaitu pihak administrasi di satu sisi atau pengelola, di satu pojok lagi itu adalah pengajar, maaf, atau dosen, di satu pojok lagi dari segitiga tadi itu adalah mahasiswa. Kurang lebih kedudukannya sama, kurang lebih kedudukannya tidak ada yang lebih unggul dari yang satu dan yang lain. Tapi dengan adanya banyak pergerakan mahasiswa waktu itu yang menentang kondisi saat itu ya, secara politik waktu itu diputuskanlah bahwa segitiga tadi jadi miring. Jadi ada puncaknya. Puncaknya itu adalah para pengelola atau administrasi kampus. Semua harus tunduk pada aturan yang mereka buat. Semua kegiatan harus dengan izin dari yang paling tinggi tadi itu. Tanpa itu tidak ada yang bergerak. Contoh sederhana aja ya, dulu bisa nongkrong di kampus atau di senat, di ruang senat itu sampai 24 jam. Jadi ada yang begadang ngerjain tugas dan seterusnya. Tapi setelah kondisi itu diatur, waktu itu istilahnya NKK, normalisasi kehidupan kampus. Itu jam 10, jam 11 kita udah diminta keluar dari kampus, udah diminta meninggalkan kampus. Jadi kondisinya seperti itu waktu itu. Kalau secara politik ya. Secara politik. Baik. Lalu bagaimana sekarang lah kasarnya begitu. Oke. Lalu bagaimana mengenai kegiatan di jurusan sendiri pada saat itu? Apakah berpengaruh? Ya, kalau dari segi di kampus sih efeknya karena ada peraturan itu dan semua diatur oleh kampus dan semua kegiatan itu sudah ada template dan formatnya. Jadi apapun yang kita mau kerjakan sebagai mahasiswa harus mengikuti template tadi. Nah, kebetulan yang namanya arsitektur hijau ini potensial nabrak beberapa template. Di tingkat kampus, seluruhan kampus itu bisa jadi kegiatan mirip kegiatan pencinta alam Mahitala yang ada di Unpar waktu itu. Dan kita harus oleh rektorat Purek kemahasiswaan waktu itu kita ditantang, buktikan bahwa kalian berbeda. Karena kalau sama nggak akan dapat izin kita. Sedangkan di tingkat fakultas itu juga dibilang ini nanti kita cerita belakangan ya. Ini kegiatan perpeloncoan atau apa ini? Jadi buktikan bahwa ini bukan kegiatan perpeloncoan. Kalau memang kalian bisa buktikan, baru kami dukung dan seterusnya. Nah, untungnya di tingkat himpunan, di tingkat senat, dukungan penuh selalu waktu itu. Ya, waktu itu di zamannya Marco, di zamannya Mul dan seterusnya. Dan ini resminya kita resmi secara hukum sah itu waktu itu ditandatangani oleh sahabat kita panggilnya Mbah Warso. Dia yang bilang jalankan gitu ya. Ada tanda tangan dia, baru itu yang kita bawa ke rektorat, kita kasih lihat bahwa ini loh bukti bahwa kita tidak nabrak, kita tidak sama dengan Mahitala, kita bukan kegiatan aneh dan seterusnya, tapi adalah kegiatan pengabdian. Jadi karena itu tanda tangannya Mbah Warso tadi itu di bawah divisi pengabdian senat. Lalu dari kegiatan-kegiatan tadi kan sampai akhirnya mau bikin kegiatan, berarti kan ada cerita ngerasa bosan nih di kampus sampai akhirnya bersekutu mengadakan kegiatan luar kampus. Bagaimana akhirnya bisa bersepakat bersama dan menjadi oknum-oknum pendiri kegiatan arsitektur hijau tersebut? Ya, persekongkolan atau persekutuan itu kata yang baik gitu. Karena begini, mesti dipahami bahwa kegiatan yang namanya arsitektur hijau itu tidak tahu-tahu sekonyong-konyong hadir begitu saja. Ada banyak pendahulunya, ada banyak kondisi yang memungkinkan dia terjadi. Salah satu yang menurut saya sangat penting dalam pembentukan arsitektur hijau itu adalah adanya kegiatan yang namanya KAA, Kemah Akbar Arsitektur. Di situ sebetulnya kita awalnya nih ya kegiatan KAA itu adalah kegiatan hura-hura. Kan Bandung ini beda dengan Jakarta. Bandung ini dikelilingi oleh gunung, pohon, udara segar, sejuk dan seterusnya. Jadi maklum aja kalau mau keluar dari kampus ya naik gunung.
Nah, itu kemah akbar itu ya itu naik gunung rame-rame, seluruh mahasiswa arsitek diundang, kita di sana nyanyi-nyanyi, main-main, makan kambing gulingnya Mas Kuple, ya dan seterusnya. Nah, mulainya dari situ. Tapi mulai ada beberapa pembicaraan yang mulai mengarah ke apalagi yang kita bisa berikan, apalagi yang kita bisa bikin di dalam kemah akbar itu. Nah, di situ tantangannya. Nah, langkah pertama waktu itu adalah karena dilarang perpeloncoan, ya kita mengadakan perkenalan mahasiswa baru dengan mahasiswa lama itu di kemah akbar. Ya jujur aja itu perpeloncoan tapi sangat terukur. Karena ada tujuannya di sana, kita ingin melihat bakat-bakat kepemimpinan di anak-anak baru tadi, kita ingin lihat ketangguhannya, kita ingin gembleng ketangguhan mahasiswa baru dan seterusnya. Sekaligus kita ingin saling memperkenalkan diri, anak-anak baru dengan para senior-seniornya. Itulah ajang KAA awalnya. Tapi dari situ kelihatan bahwa ada, mereka ini ternyata banyak ya yang suka di gunung, main-main di alam terbuka dan seterusnya. Nah, dari situlah mulai cikal bakalnya sebetulnya. Oke. Jadi awalnya dari kegiatan KAA yang kegiatannya ya kalau kita di Bandung di pegunungan dan orangnya banyak, akhirnya keinginan bosan itu tersalurkan untuk bikin kegiatan di alam gitu ya, Kang ya? Iya. Di samping ya itu anak arsitek itu kan kerjanya cuman di rumah dia di depan meja gambar. Nanti sampai ke kampus, kalau nggak kuliah, di depan meja gambar lagi di studio. Ya, lama-lama bosen juga, lama-lama penat juga sih. Akhirnya, apa sih yang berbeda, yang kita bisa lakukan berbeda, ya itu naik gunung tadi. Tapi gini ya, Kang, itu kan kegiatan pencinta alam. Ya. Tapi kan gini, sosok arsitek itu dikenalnya flamboyan. Udah gitu ini di Unpar yang kayaknya dianggap eksklusif gitu. Itu kok tapi ternyata banyak ya yang mau begitu, berkegiatan di alam. Memang kalau ini istilah baru ya, tapi dari dulu memang dikenal begitu bahwa anak Unpar itu sultan, mahasiswa sultan. Nah, di kalangan sultan tadi ada yang lebih sultan, yaitu mahasiswa arsitek. Gaya lah pokoknya. Tapi siapa bilang orang-orang yang flamboyan, yang sultan-sultan tadi nggak suka hidup di alam, nggak bisa hidup di alam. Ternyata banyak yang menikmati bahkan hidup di alam. Ya, dan untuk kami itu yang dituduh flamboyan tadi dan hidup di alam tadi sama sekali tidak ada masalah flamboyan dan seterusnya. Yang penting kita melakukan sesuatu yang kita senangi, yang kita nikmati, tapi di ujungnya ada tambahan nanti tuh, ada manfaatnya. Kira-kira begitu. So, no problem at all. Oke, siap Kang. Menarik sekali. Lalu arsitektur hijau yang berkegiatan ke arah cita alam tadi menjadi bagian dari pembinaan mahasiswa. Bagaimana posisi arsitektur hijau saat itu di jurusan arsitektur Unpar? Pentingkah? Kalau dibilang begitu, jadi dari KAA itu dia akan bergeser jadi arsitektur hijau, ada ceritanya juga. Jadi setelah kita tahu bahwa ternyata kita banyak sekali di antara kita yang suka kegiatan outdoor, suka bertualang di alam terbuka dan seterusnya. Tapi ada juga yang ingin, yuk kita tambahin maknanya, kita tambahkan manfaatnya dan seterusnya. Mulai sering ngumpul itu, sering bergerilya. Makanya tadi ada cerita tahu goreng ya itu. Tapi karena kita nggak pernah bisa ngumpul sampai malam di kampus, ya kita keliling gerilya itu. Di Puncrut lah, di rumah anggota, waktu itu salah satu pendirinya, almarhum Yanti. Itu kita ngumpul dan ada kelompok anak gunung yang bilang kita mesti bikin kegiatan seperti ini. Ada kelompok yang pemikir-pemikir, ini kita mesti tambahkan ini masalah kearsitekturan dan seterusnya. Ada kelompok penggembira juga ada. Ya, yang kalau nggak ada mereka mungkin bubar udah dari awalnya gitu ya, yang bikin hura-hura dan seterusnya. Tapi itu dimulai ngumpul dan jadi suatu kegiatan yang memang menantang, tapi juga memberi kesempatan banyak untuk mengabdi. Itu kira-kira. Dan karena kita lakukan itu dengan nama Unpar, ya
pastilah ada manfaatnya untuk Unpar, kira-kira begitu. Lalu kan ini kegiatan pencinta alam yang saya tahu kan butuh latihan fisik dan lain-lain. Ya. Berarti ada bentuk pelatihan dasar juga untuk kegiatan ini? Pasti. Awalnya kita masih meraba-raba bentuknya kayak gimana ya, dan apa prasyaratnya, apa fokusnya dan seterusnya. Tapi lama-kelamaan keluar juga bentuk yang benarnya. Jadi begini, latihan dasar itu bukan seperti latihan dasar pencinta alam yang pada umumnya, di mana digembleng habis-habisan, nanti ada yang rontok di tengah jalan dan seterusnya. Kita arsitektur hijau nggak begitu. Tujuan utama latihan dasar itu adalah pembinaan dan kita memberikan ilmu atau mempersiapkan mereka untuk modal dasar untuk kita modal dasar, sendiri. Jadi bekal dasar mereka. Jadi intinya adalah sederhana. Mereka harus memiliki bekal. Bekalnya apa? Bekalnya adalah mental. Nah, itu salah satu fungsi dari Latsar, latihan dasar, penggemblengan mental, bahwa kondisi yang kita akan hadapi nggak bisa kita tebak dan jangan terlalu berharap banyak. Yeah. Jadi siap-siap nanti susah ini, susah itu, susah ini, susah itu, tapi tetap bisa fun dan objektif tercapai. Survive di lapangan. Survive di lapangan dan objektifnya tercapai, penelitiannya, pengabdiannya dan seterusnya tetap tercapai. Itu pembekalan yang pertama secara mental. Pembekalan yang kedua adalah secara fisik. Karena mungkin medan untuk jalan untuk menuju ke medannya itu bisa saja susah, walaupun bisa saja tetap di dalam kota ya. Tapi secara medan mungkin fisik harus ada kesiapan fisik. Di situ peserta diperlihatkan bahwa ini loh kondisi fisik yang sebaiknya kamu miliki. Tapi kalau memang nggak punya dan nggak bisa, nggak apa-apa. Jadi nggak batal dia jadi anggota. Ya. Terus yang ketiga adalah pembekalan ilmu. Jadi loh, mau bikin pemetaan di sana. Apa dasarnya? Kita mau melakukan perjalanan malam, apa ilmunya? Orientasi di lapangan, apa ilmunya dan sebagainya. Nah, itu diberikan semuanya di latihan dasar. Jadi mohon jangan disamakan dengan penggemblengan pencinta alam yang lain. Ini adalah pembinaan dan pembekalan. Oke, kira-kira begitu. Untuk kegiatan arsitektur hijau itu kan banyak ke arsitektur tradisional ya. Ya. Pasti ada kontribusinya ya untuk kampus. Pada saat kita melakukan sesuatu itu cukup hal yang sangat bermanfaat ya. Apakah yang kontribusinya untuk kampus kegiatan saya cerita di angkatan saya saja ya di awal waktu itu. Jadi waktu kita melakukan perjalanan itu niatnya dari awal ini adalah bagian dari pengabdian karena ini bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi. Niatnya adalah pengabdian. Nah, lantas kalau kita melakukan perjalanan, melakukan penelitian dan seterusnya, pengabdiannya di mana? Pengabdiannya adalah laporan yang kita buat itu kita akan for free, pro bono, kita akan berikan kepada siapapun juga pihak yang membutuhkan dan bisa memanfaatkan itu. Seperti misalnya Disparda, Dinas Pariwisata Daerah. Waktu itu lagi ada pembicaraan mengenai ekoturism, adventure tourism dan seterusnya. Kita ikut memetakan jalannya dan seterusnya. Itu yang kita lakukan demi pengabdian. Tapi karena kita lakukan itu dengan bawa bendera Unpar, saya yakin Unpar pun terbantulah dari situ dalam hal itu. Itu pengabdian kita kepada alma mater kita. Tapi dulu bukan alma mater ya, ini alma mater saya sekarang ya. Tapi pada kampus, pengabdian kita pada kampus. Ini loh, kami bawa benderamu, kami melakukan hal-hal yang baik, yang bermanfaat atas namamu. Kira-kira begitu. Berarti terjawab ya tantangan dari universitas yang dari awal pada saat kondisi politik tadi. Exactly. Dengan, kita bukan Mahitala, kita nggak naik tebing apa segala, nggak. Walaupun ada perjalanan naik kapal, ada perjalanan nyebrang rawa, ada perjalanan nebas hutan dan seterusnya. Yes, tapi kita bukan pencinta alam. Ya. Kita adalah kegiatan pengabdian. Jadi boleh sombong juga ya Kang, bahwa arsitek ini sangat kreatif ya Kang ya?
Mesti dong, karena potensinya justru di intelektualitasnya, bukan di ototnya sebetulnya. Betul. Oke. Ini kalau boleh saya tambah sedikit ya, cerita yang politik tadi. Em, Dulu itu ada inisiatif dari pemerintah atau peraturan dari pemerintah yang mengatakan bahwa sekali setahun mahasiswa di semester tertentu itu harus ke daerah dan harus melakukan kegiatan pengabdian masyarakat. Nah, biasanya kegiatannya itu berupa pembenahan got, saluran air, betul-betulin ini itu di kampung dan seterusnya, penyuluhan dan seterusnya. Eh, Bagi anak-anak arsitektur Unpar itu pertama kurang menantang, kedua tidak menjawab yang tadi Bonita bilang, kreativitas dan kemampuan intelektualitas mereka. Jadi apa dong kegiatan yang paling cocok? Ya itu jawabannya ya arsitektur hijau tadi itu. Karena di situ kita dipaksa untuk melihat kondisi di lingkungan sana, mempelajarinya, mempelajari budayanya, mempelajari manusianya, dan mempelajari arsitektur dan lingkungannya. Jadi seluruh ilmu kita kerahkan di sana dalam kondisi yang serba menantang dan serba terbatas. Ya, kalau kami waktu pertama kali itu nggak punya teodolit, modal itu cuman punya kompas yang di kompas tembak gitu, sama itu pita ukur. Modal kami cuma itu waktu itu. Tapi tetap mesti berjalan. Biasanya nih Kang, kalau ada satu kelompok-kelompok kan punya logo nih. Logo Arjau ini Oh, kan menarik. Berarti kan kalau dari saya dengar dari ceritanya awal kampus dan lain-lain, dan arsitek juga, sepertinya gabungan dari semuanya itu ya Kang. Boleh iya cerita betul. mengenai logo ini? Kebetulan logo itu kebetulan saya yang coret-coret ya. Wah, pas sekali nih kita nanya. Eh, Jadi waktu kegiatannya udah mulai terbentuk, nilai-nilai yang kita ingin kedepankan sudah mulai ada. Saya juga udah mulai paham apa itu arsitektur hijau ya, yang idealnya maunya kayak gimana. Saya memberanikan diri untuknya udah saya coba coret-coret. Saya pulang pulang sekitar jam jam 12 siang, pulang ke tempat kos, saya selesai ibadah, saya mulai coret-coret. Persis di depan saya di samping mesin gambar itu ada karton, ada gambaran Vitruvian Man-nya Leonardo da Vinci yang tangannya begini-begini itu. Saya bilang, menarik juga ya, tapi kalau saya ambil ini nggak orisinil. Di samping gambar itu ada buku antropometri yang gambarnya kalau kita lihat itu mirip benar ya dengan orang yang ada di logo itu. Saya bilang, saya ambil ini, tapi saya coba berikan makna. Nah, kita lihat sekarang. Itu kan gambar pertama, bagian pertamanya itu ada lingkaran. Lingkaran itu menandakan kesempurnaan. Dan cuma ada satu yang sempurna di alam semesta ini, yaitu yang ilahi, yang maha menguasai. Nah itu dia logonya persis persis sekali. Ya, yang maha sempurna. Jadi itulah lingkaran. Nah, orangnya arsitek hijaunya si arjawannya ini ada di dalamnya. Jadi dia tidak akan melanggar batas-batas yang ditentukan oleh Yang Maha Kuasa. Itu satu. Segitiganya itu menandakan tridharma perguruan tinggi. Masih ingat pengabdian pada ilmu, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Itu tiga sisi dari tridharma perguruan tinggi. Kebetulan pula cocok dengan logonya Unpar. Iya. Ya, apa tuh istilahnya? Eh, Eh, Kok jadi saya lupa malahan. saya juga jadi lupa. Bakunin Ya, Hyang, Pak. Santiaya Bakti, Meriguna dan seterusnya. Itu semuanya pengabdian dalam bentuk penelitian dan pada masyarakat. Dan itu ada semua di segitiga tadi itu. Nah, itu segitiganya. Kalau orangnya sekarang, orangnya yang paling mencolok adalah dadanya. Kalau diperhatikan benar-benar dadanya itu berupa buku. Jadi semangat yang membawa kita ke daerah-daerah terpencil ada tuh di gambarnya itu ya. Itu semangatnya adalah semangat keilmuan. Jadi demi ilmu itu kredo pertama dari arsitektur hijau tuh demi ilmu. Kan yang berikutnya demi masyarakat. Nah, tangan yang ke sampingnya itu adalah dia harus realistis dalam berkiprah. Dia harus menjangkau masyarakat, menjangkau sesama dan seterusnya.
seterusnya. Jadi sejajar. Itu kredo yang keduanya, demi ilmu dan masyarakat. Ya, tapi tangannya juga yang ke atas tadi, yang satu di atas ini, yang berpegang pada lingkarannya itu adalah dia tidak boleh lupa akan amanat yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa, yaitu harus mengabdi kepada sesama, menyayangi sesama dan seterusnya. Jadi syarat dengan apa ya, dengan nilai-nilai gambar itu. Semoga sampai sekarang Arjau itu bisa hidup sesuai dengan nilai-nilai tadi. Berarti Kira-kira saya begitu. ucapkan terima kasih untuk logo tersebut karena maknanya sangat besar buat kita semua ya Kang. Dan berat sih, berat. berat ya, sangat berat. Itu salut saya seperti itu. Lalu kalau untuk warna hijau dan oranyenya itu apa? Itu saya nggak terlibat tuh, tapi kurang lebih ya arsitektur hijau masa nggak ada hijaunya. Ya. Ya, tapi sederhananya oranye itu kalau kita ada di alam bebas dan seterusnya, pada saat keadaan di mana kita nggak bisa dalam keadaan darurat dan seterusnya, warna oranye itu termasuk warna yang gampang terlihat dari jauh. Jadi tinggal dibalik, kita tinggal kibar-kibarkan dan seterusnya. Jadi kalau dua sisinya hijau, kita di tengah hutan agak susah juga orang lihat kita. Kurang lebih simpelnya begitu. Berarti mengenai kita survive di alam itu yang tadi orange tadi ya. Ya, tapi saya juga mesti bilang ini pesan dari salah satu pendirinya, Kang Marco, itu dia bilang bahwa ini belum tentu loh kegiatannya harus di daerah terpencil, di atas gunung, di pinggir danau, dan seterusnya. Bisa saja ada suatu kampung yang kumuh yang ada di depan mata kita, di tengah kota misalnya. Ya bisa saja. Jadi nggak tertutup kemungkinan bahwa kita akan ke sana gitu. Kira-kira begitu. Yang pasti demi ilmu dan masyarakat. Yang penting demi ilmu dan masyarakat. Lalu ini mengenai bagaimana posisi senior. Lalu kan setelah lulus masih tetap jadi anggota arsitektur hijau ya. Anggota arsitektur hijau itu bukannya kelompok minat mahasiswa, tapi kok bisa sampai lulus ya? Gimana ya Kang? Ini memang waktu awal terus terang kita nggak kepikiran itu, tapi setelah beberapa generasi mulai dibicarakan dan ternyata kesimpulannya sederhana. Sekali jadi anggota, seumur hidup jadi anggota. Nah, saya cerita sedikit mengenai yang jadi anggota ya. Jadi begitu dia mendaftar untuk ikut, sebetulnya dia sudah menjadi anggota. Ya, apalagi nanti dia sudah ikut latihan dasar, dia sudah jadi anggota. Walaupun yang di tengah jalan terpaksa berhenti dari latihan dasar, tetap dia jadi anggota. Cuman kalau dia sudah selesai latihan dasar dan ikut ekspedisi, sudah selesai buat laporan dan seterusnya, baru dia dapat NRP. Jadi ada anggota non-NRP, ada anggota NRP. Nah, NRP itulah yang dia pegang seumur hidupnya, sepanjang hayat dia. Jadi saya punya, Kang Mul punya, semua punya itu nomor NRP-nya seumur hidup. Jadi dia dengan statusnya anggota seumur hidup boleh mengikuti, tentunya dengan seizin pengurus ya, mengikuti dan terlibat segala kegiatan arsitektur hijau yang ada di kampus, kecuali memilih ketua arsitektur hijau. Karena ketua itu adalah mahasiswa ya? Mahasiswa, makanya ada istilah, nggak tahu saya ini istilah tepat apa enggak, ada istilah arsitektur atau arjau kampus, ada arjau non kampus untuk menandakan yang ini udah nggak hidup di kampus lagi, kira-kira begitu. Jadi kita tidak ada istilah senior dan junior, tapi hanya kampus dan non kampus. Kampus. Nah ini kan tadi juga kan pasti kita ada generasi yang cukup jauh ya Kang ya. Mungkin sekarang ini 35 tahun kan usianya dari anggota pertama dan anggota yang baru. Sebutan kita kan tetap yang kalau masih rentang waktunya dekat adalah Kang atau Teteh ya, supaya kita mendekatkan jarak. Nah, lalu bagaimana kontribusi para senior dalam kegiatan Arjau Kampus nih? Saya lihat sederhana, semangatnya kan nggak hilang, tapi dia udah nggak tinggal di kampus lagi, dia sudah nggak berkiprah di kampus lagi. Jadi walaupun dia berkiprah, berprofesi, atau apapun juga kegiatannya di luar kampus, selama
api arsitektur hijaunya itu masih menyala, dia bisa bantu. Dan minimal ada 2 yayasan yang saya tahu yang anggotanya dan pendirinya adalah para anggota arsitektur hijau yang sudah lulus kuliah, seperti misalnya Yahintara dan Pena Arjau. Itu mereka penuh dengan kegiatan yang erat dengan arsitektur hijau. Misalnya mereka kalau arsitektur hijau kampus akan mengadakan suatu acara atau suatu ekspedisi atau pameran atau apapun juga kegiatannya, butuh dana. Nah, para anggota yayasan ini bisa mencarikan dana atau menghubungkan mereka dengan sumber dana dan seterusnya. Atau juga bisa menjadi masukan-masukan bagi kegiatan, memberi masukan bagi kegiatan-kegiatan arsitektur hijau yang di kampus. Atau juga bisa memberikan peluang. Jadi di sana tuh bagus tuh. Kalian coba deh ekspedisi ke daerah sana dan seterusnya. Karena kebetulan dia di luar kampus itu bisa melihat lebih banyak dan tidak disibukkan oleh studio dan seterusnya. Jadi matanya bisa lebih ngelihat kemana-mana. Kira-kira begitu. Nah, lalu kan tadi Kang Ikaji sebutkan mengenai ekspedisi, Kang. Ya. Peran untuk Arjau non kampus itu berlangsung pada saat ekspedisi atau pada saat laporan? Apakah ada peran sertanya juga? Oh, ada di mana-mana. Jadi kalau kita memang ya dengan seizin panitia ekspedisi dan seterusnya, kita bisa bantu di awal persiapan dan seterusnya. Bahkan ada beberapa teman-teman saya, rekan-rekan saya itu yang ikut jadi pelatih. Saya kasih contoh nih baru-baru ini aja nih, angkatan terakhir ini nih, di Latsar yang terakhir, kalau nggak salah ada di grup ini nih, kita lagi di Kang Bahrun. Beliau ini adalah salah satu ahli pemetaan dengan cara digital. Ya, di Indonesia nggak banyak dan iya. Nah, dia baru kemarin dia memberikan mata kuliah pemetaan bagi kawan-kawan yang baru bergabung dengan arsitektur hijau. Jadi di awal bisa, di tengah jalan juga bisa, dia bisa ikut bahkan ikut dalam perjalanan, ikut dalam ekspedisi, memberikan masukan di lapangan dan seterusnya. Di akhirnya juga bisa, bahkan seperti misalnya buku 30 tahun arsitektur hijau itu kerjasama erat tuh antara si arsitektur hijau dan Yayasan Pena misalnya. Yang satu mensuplai data, yang satu mengemas bukunya, kira-kira begitu. Jadi ada teruslah manfaatnya. Berarti panjang juga ya tadi, ada panjang, nggak habis-habis. Tergantung apinya nih, tergantung apinya yang di dadanya. Jadi makanya keanggotaannya itu benar-benar seumur hidup karena kontribusinya panjang ya Kang. Iya, nggak habis-habis. Ya, dari Latdas, lalu ekspedisi sampai dengan kegiatan laporan sampai terpublikasi ke masyarakat ya kan? Yes, sekarang ini bahkan udah berubah menjadi, karena COVID dan seterusnya, pamerannya juga pameran virtual dan seterusnya. Itu kalau nggak salah terakhir itu ada pameran di salah satu tempat alumnus. Jadi dia kebetulan punya kafe, ya dia pajang di situ dan seterusnya. Ya. Kang A, ya. Kopi Manyar. Ya, Kopi Manyar. Ya, itu kan bentuk kesinambungan antara kehidupan di kampus dia sampai dia selesai. Kira-kira begitu. Sangat menarik. Jadi Arjaunya juga tidak pernah berhenti, kegiatannya terus berjalan, dan antara Arjau non kampus dan kampus masih tetap bisa berdialog ya, saling support ya Kang ya. Itu nggak tahu ya, itu mungkin karena budaya Latsar, budaya ekspedisi dan seterusnya membuat itu begitu. Jadi ada fokusnya, ada kegiatan yang dituju, ada keberhasilan bersama yang sudah disepakati. Istilahnya ada kebersamaan yang dari awal sudah ditetapkan. Nah, kebersamaan itulah yang ke bawah terus. Ya, dan karena nggak ada masalah lulus dan seterusnya,
itu nggak ada, saya kan lebih senior dari kamu. Ya, nggak ada kayak gitu. Yang ada adalah kebersamaan, kesatuan, dan seterusnya. Ini saya rasa salah satu kelebihan terbesar. Tapi mungkin ini, sorry ya, saya mundur sedikit ya. Mungkin itu juga terbentuk karena waktu kita mahasiswa, kebetulan anak mahasiswa arsitek ini agak unik posisinya di kampus. Ya. Menarik, boleh nih kita dengarkan. Agak unik karena begini, anak-anak arsitek itu jumlahnya nggak pernah banyak. Angkatan saya itu paling banyak 87 orang. Yang sekarang mungkin bisa sampai 200 ya. Tapi dulu waktu kita menjelang berdiri ini, anak-anak arsitek itu nggak pernah dari 70, 60, 80 ya. Nah, di segala acara kita selalu kalah jumlah. Jadi kalau mau bikin berisik, kita pasti kalah berisik. Ya, kalau mau adu eksistensi, kita pasti kalah. Nah, salah satu contohnya, waktu itu di hari terakhir, salah satu hari terakhir pembinaan mahasiswa baru oleh kampus, ini belum penggojlokan oleh senior-seniornya di fakultas ya. Oh, jadi belum ospek nih. Iya. Kita dikumpulin di dulu masih, saya nggak tahu sekarang masih ada apa nggak tuh. Ada lapangan di samping GSG, Gedung Serbaguna. Kita dikumpulin semua tuh mahasiswa baru tuh, pakai baju putih-putih, yang perempuan pakai kuncir-kuncir dan seterusnya. Dikelompokin, ini anak arsitek, anak sipil, anak FISIP, anak hukum dan seterusnya. Dan masing-masing diberi kesempatan untuk meneriakkan yel-yelnya. Hukum, gua teriak mereka, ada yel-yelnya. Waduh, menggema, membahana, kasarnya begitu. Jumlahnya banyak, ratusan. FISIP juga begitu, ekonomi juga begitu. Sipil jumlahnya nggak terlalu banyak, tapi lebih banyak dari arsitek. Cuman sebagian besar laki. Jadi kalau teriak, itu keras juga. Nah, tiba giliran anak arsitek, udahlah jumlahnya sedikit, setengahnya cewek. Mau teriak kayak gimana? Ya, tapi yang tadi kita bahas bahwa anak arsitek itu intelek dan kreatif. Jadi kita diem-diem oleh panitia waktu itu dibagiin periwitan. Jadi panitia bilang jangan dikeluarin ya, jangan dikeluarin sampai keluar perintah. Nah, begitu giliran kami meneriakkan yel-yel, mereka bilang keluarin. Arsitektur baru, nggak ada yang bisa ngalahin suaranya itu. Nah, itu contoh keunikan kita. Belum lagi kita beberapa kali berbenturan dengan Menwa misalnya, karena kegiatan dia ada yang mengganggu studio, kita protes. Kita termasuk kelompok mahasiswa yang cukup sering memprotes kegiatan lain yang ada di kampus. Ya, sempat ribut sama Purek dan seterusnya. Tapi itu yang membuat kita menjadi satu. Kebersamaan itu yang membuat kita, dan itu terbawa di arsitektur hijau sampai lulus. Keunikannya itu. Sangat menarik ya. Makanya kita kompak, ada juga tempat kumpul yang disebut bursa ya. Mungkin sekarang sudah tidak ada. Di sana berkumpul 5 angkatan ke atas, 5 angkatan ke bawah gitu ya kan. Iya. Saya dulu di ruang, dulu namanya ruang senat ya. Di ruang senat itu ada meja karambol. Di situ selalu ada yang main karambol, ada yang lagi bongkar mesin tik. Waktu itu masih pakai mesin tik yang gede itu, ada yang bongkar, itu teman saya, ada yang bicara mengenai organisasi, ada yang merencanakan camping atau apa, semua di ruangan itu. Dan no problem, nggak ada yang merasa ini ruangan saya. Selalu semua merasa ini ruangan kami, ini rumahku. Kira-kira begitu. Keren juga. Nah, ini mengenai Arjau related dengan kondisi saat ini. Apakah arsitektur hijau itu punya sikap ilmiah dan moderat karena melihat lingkungan dan manusianya, sehingga sangat kontekstual lah dengan kondisi sekarang gitu. Ya, ini menarik ya, karena dimulai dengan kegiatan-kegiatan anak-anak mahasiswa arsitektur Unpar yang menikmati hidup di alam terbuka, gemar bertualang di alam terbuka dan seterusnya. Istilah kerennya pencinta alam. Saya yakin kondisinya sudah berubah. Kalau dulu sekedar bisa camping sudah jadi pencinta alam dia. Ya, sekedar bisa bikin api unggun atau menikmati api unggun, udah jadi pencinta alam dia. Tantangannya sudah berbeda sekarang.
Kalau kata salah satu salah satu pendiri Kang Marco itu, dia bilang tantangannya sekarang bukan mencintai alam lagi karena alamnya sudah dalam kondisi krisis. Jadi mungkin itu nanti ke sana arah perubahannya, bagaimana menyikapi alam yang dalam keadaan krisis, menyikapi perkampungan-kampungan terpencil yang sudah mengalami benturan dengan modernisme dan seterusnya. Jadi tantangannya ke sana nanti, mungkin. Ya, tadi yang disampaikan juga bahwa kita tidak usah jauh-jauh ya dari lingkungan terdekat kita saja ya. Exactly. Saya kasih contoh dulu di KAA itu ada kegiatan yang namanya klinik arsitek. Di dalam klinik arsitek itu dokternya anak-anak arsitek, mahasiswa arsitek, dia menerima penduduk yang merasa butuh jasa arsitek tapi nggak sanggup bayar. Nah, mereka. Terus apa yang terjadi? Nggak banyak yang datang, takut. Walhasil apa yang dilakukan oleh kawan-kawan di klinik arsitek? Dia turun ke kampung-kampung di sekitar, di daerah-daerah kumuh dan padat di Bandung. Dia datengin, dia ngobrol, dia cari jalan keluarnya, dia berikan saran dan seterusnya. Itu semua semangat yang kayak gitu, keunikan kita bahwa kita kecil apa segala, kumpul, jadilah yang namanya arsitektur hijau. Ya, dan juga yang dalam kondisi bencana sekarang juga banyak ya keterlibatan anggota arsitektur hijau non kampus ya, Kang. Ya, ini tergantung kesempatan dan semangatnya sih saya yakin ada. Kayak salah satu rekan kita nih, salah satu pimpinannya Green Building Indonesia Council GBI kalau nggak salah. Ya, dia sekarang tetap masih semangatnya hijau. Lebih gila lagi, dia ketemu klien yang sudah besar, ternyata ex Arjau dan menerapkan apa yang dia pelajari di Arjau. Jadi, waduh, itu nyambung, hampir nggak terbatas gitu ceritanya jadinya. Jadi sebenarnya bisa juga dibilang kayak kita dicuci otak ya, Kang. Tapi untuk yang kebaikan. Iya, demi kebaikan, dan bukan itu, menawarkan diri untuk dicuci otak. Gitu. Iya, betul. Jadi nggak dipaksa, tapi menawarkan diri, cuci dong otak saya supaya lebih bersih. Gitu. Sangat menarik ya, Kang. Iya. Jadi kegiatannya itu jalan-jalan, tadi ekspedisi, iya, menghibur diri juga, iya, tapi berbagi ilmu juga demi masyarakat juga, dan kita tetap ada keilmuan arsitekturnya ya. Iya, arsitekturnya dapat, happy-nya dapat, belajarnya dapat, pengabdiannya dapat, apalagi mau apa lagi? Bermanfaat, selesai sudah. Ini ada beberapa pertanyaan-pertanyaan untuk dijawab pendek, Kang, sedikit aja. Apakah Arjau itu 35 tahun? Dulu tuh kepikir nggak sih bisa panjang? Enggak, sama sekali nggak kepikiran. Saya terus terang mikir, ini paling-paling nanti nasibnya kayak Kemah Akbar, setelah kelima, keenam berubah bentuk. Mungkin nggak hilang, tapi berubah bentuk. Terus terang saya agak lama meninggalkan kampus, kerja dan seterusnya. Waktu balik saya lihat, masih hidup. Tambah banyak kegiatannya. Kagum saya benar-benar. Oke, Kang. Mengikuti juga cerita periode tersyok-syoknya Arjau gak sih? Ya pastilah. Kita, yang namanya juga organisasi pasti ada naik turunnya. Kalau dari awal itu tantangannya adalah bagaimana membesarkan arsitektur hijau, bagaimana menghidupkan arsitektur hijau. Di tahap berikutnya tantangannya adalah bagaimana mempertahankan arsitektur hijau dan tumbuh kembang arsitektur hijau dengan banyak prestasi dan seterusnya. Tapi yang namanya organisasi ada masa paceklik. Karena satu dan lain hal, perubahan situasi di kampus, whatever it is, minat turun dan juga arsitektur hijau tidak banyak bisa memberikan jawaban atau perubahan terhadap atau sikap terhadap perubahan yang terjadi di kampus, ya peminatnya jadi turun. Nah, saya salut ini sama pengurus yang pada masa itu yang mungkin
anggotanya cuma sejumlah jari di satu tangan saja gitu, tapi mereka bisa bangkit lagi dan terus bertahan sampai sekarang. Kalau dengar cerita-ceritanya nanti kita ngobrol lain waktu tuh ya. Eh, Beberapa kali itu kejadiannya dan selalu bisa bangkit. Nah itu patut diajak ngobrol tuh orang-orang itu. Untuk saya orang-orang hebat. Dan tantangan yang terakhir adalah mengenai COVID-19 ini. Banyak kegiatan yang harus berubah bentuk dan disikapi dengan tenang oleh angkatan barunya. Mereka bikin pameran virtual lah dan seterusnya. Salut saya karena mereka bisa memanfaatkan kondisi dan segala tool yang ada di mereka dengan segala perlengkapan peralatan digital yang ada, mereka bisa tetap survive dan tetap tumbuh dengan inovatif. Untuk arsitektur hijau angkatan periode 2020 ini ya? Iya, luar biasa lah. Untuk saya ini saya sebetulnya ngiri karena gila banyak bener yang mereka. Kalau saya sih cuma dulu Rapido, kertas dan seterusnya, modalnya cuma itu. Kalau mereka sekarang dengan segala perangkat digital dan seterusnya, mereka bisa sangat memperkaya data dan materi penelitian mereka. Untuk yang terakhir nih pertanyaannya Kang, kira-kira cita-cita bersama Arjau itu apa Kang? Ya itu sederhana sesuai dengan kredo kami, yaitu demi ilmu, demi masyarakat. Walaupun bentuknya kegiatannya itu bisa luar biasa berbedanya dengan angkatan-angkatan yang dulu, angkatan-angkatan sebelumnya, tapi semangatnya saya rasa masih tetap relevan bahwa kita melakukan ini demi pengabdian kita pada ilmu, kita melakukan ini demi pengabdian kita pada masyarakat, dan kita lakukan ini dengan sambil menikmati yang kita lakukan. Ya, we do it because we like it. We do it because we want to. Kira-kira begitu. Sangat menarik pembicaraan di podcast pertama kita ini kan. Terima kasih banyak. Semoga segala cerita ini juga bisa bermanfaat untuk kelompok-kelompok lain ya Kang ya. Iya, amin. Memulai kelompok atau persekutuan bersama atau tadi oknum-oknum tadi itu ya Kang ya. Sorry, saya tambahin sedikit aja yang yang Bonita tadi bilang bahwa ini bisa dinikmati atau bermanfaat bagi kelompok lain. Itu karena pameran yang tadi saya bilang secara virtual tadi itu ditaruh di internet. Sekarang karyanya anak-anak arsitektur hijau ini bisa dinikmati dari Singapura, dari Amerika, dari Eropa dan seterusnya. Jadi malah mendunia dalam kondisi yang serba terbatas, malah mendunia dia jadinya. Ya, salut. Sangat membanggakan. Terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama sudah diundang ngobrol. Terima kasih untuk ngobrol-ngobrolnya dan hadirnya malam ini. Lalu akan banyak cerita lagi di episode-episode berikut. Jadi apa yang menyebabkan Arjau bertahan 35 tahun dan selama ini bagus. Tidak ada perjuangan yang tidak mulus, yang mulus tuh nggak ada ya Kang ya, perjuangan pasti ada naik turunnya. Disitulah fun-nya. Di situ. Oke, kita bisa dengarkan di episode berikut bagaimana perjuangan, bagaimana cerita lucunya juga ya Kang ada ya. Iya, pasti banyak. Banyak ya. Apalagi tadi ada beragam sifat-sifat orang kan ya, yang bisa beradaptasi dengan alam juga tidak semuanya ya Kang ya. Perjuangan di sana. Terima kasih potongan diskusi pendek pada akhir ini. Terima kasih sama-sama. Semoga juga tadi bermanfaat buat semuanya. Terima kasih kepada para pendengar, kepada Kang IKJ, juga kepada Arsitektur Hijau, kepada Yayasan PENA, Yayasan Arsitektur Hijau Nusantara. Kita sampai jumpa pada episode berikut dengan cerita-cerita yang lebih seru, yang pasti bikin penasaran. Terima kasih. Sampai jumpa. Salam Arsitektur Hijau.